Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Civil Ankora Vivo. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share mengenai produktivitas tenaga kerja. Nah, kalau tidak salah saya sudah pernah ya share mengenai series tutorial bagaimana cara menghitung produktivitas tenaga kerja ini. Mari kita periksa ya video. Bentar, nah ini dia kalkulasi, analisa, durasi, dan produktivitas tenaga kerja. Oke, nah apa bedanya video ini dengan series tutorial yang saya buat kali ini? Nah, kalau series tutorial yang saya buat sekarang, yaitu produktivitas tenaga kerja, itu berlandaskan teoritis ya, secara teoritis ya. Kalau pada video YouTube ini juga secara teoritis, namun berbeda output dari analisisnya. Oke. Analisis apa yang membuat kedua penjelasan ini berbeda? Baik. Kalkulasi, analisa durasi, dan produktivitas tenaga kerja pada video ini, itu output analisisnya yaitu adalah kita bisa bermain waktu ya. Kita bisa bermain hari ya. Misalkan pekerjaan pasangan batu bata atau misalkan pekerjaan kusen, kita menginginkan waktu berapa hari selesai, maka di sini adalah series tutorial yang cocok ya. Berapa hari selesai dan berapa pekerja yang dibutuhkan dengan target hari tersebut. Nah, di video ini sudah menjelaskan tentang itu. Nah, berbeda dengan apa? Berbeda dengan series tutorial kali ini. Oke. Series tutorial kali ini kita akan menghitung berapa durasi ya. Hasil akhirnya yaitu adalah durasi. Nanti kita cocokkan cara analisis pada video kali ini dengan hasil yang ada pada video ini. Oke. Langsung saja kita mulai. Produktivitas tenaga kerja. Oke. Formulanya sebenarnya sederhana saja ya. Untuk hasil akhir kita, sebenarnya bukan hasil akhir ya, tapi analisa akhir kita ya. Itu kita mencari durasi tenaga kerja ya. Durasi tenaga kerja di sini sudah dirumuskan. Durasi sama dengan volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas. Volume kita sudah ada, volume pekerjaan kita sudah ada. Dari mana? Ya dari perhitungan manual ya, mengenai Dena, atau kita bisa menggunakan volume dari output dari BIM ya, dan lain-lain. Volume pekerjaan ini banyak lah ya cara menghitungnya. Dan durasi sama dengan volume dibagi produktivitas. Nah, sekarang produktivitas ini, bagaimana cara mencari produktivitas pekerja? Maka ada di bawahnya, ini dia. Produktivitas tenaga kerja itu dirumuskan dengan produktivitas ya sama dengan upah pekerja harian dibagi dengan harga satuan upah. Nah, apa perbedaan dari upah pekerjaan harian dan harga satuan upah? Kalau upah pekerja harian itu benar-benar murni upah pekerja pada satu hari itu, tidak ada faktor lain yang mempengaruhi ya. Kalau harga satuan upah itu ada koefisien ya, koefisien yang mempengaruhi upah pekerjaan harian. Nah, itu dia. Oke, ini adalah rumus yang sangat sederhana sekali, namun kita aplikasikan pada studi case kali ini ya. Teman-teman bisa screenshot ya. Ini rumusnya simple sekali. Baik, kita memasuki studi case ya. Studi case 1 saya perbesarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Cukup ya. Studi case 1, memasang 1 meter persegi dinding bata merah ukuran 5 cm x 11 cm x 22 cm ya. Tebal setengah bata campuran spesi 1:4. Kalau teman-teman tidak tahu apa maksudnya ini, yaitu 1 Portland cement tambah banding 4 pasir pasang. Oke. Di sini tersedia tabel tenaga kerja harusnya ini ya. Tenaga kerja. Ini adalah koefisien dari masing-masing pekerja ya. Ini dia. Maaf. 0,3, 0,1, 0,01 ya. Ini deskripsi.
0,3 ini milik pekerja, 0,1 ini milik tukang batu, dan lain sebagainya. Nah, ini dia harga harian. Harga harian ini apa? Harga harian itu ini upah pekerja harian. Ini dia upah pekerja harian itu ya, ini harga harian ini. Nah, misalkan kita membutuhkan satu pekerja, itu pekerja satu hari itu gajinya atau upah hariannya itu 80.000. Untuk satu hari tukang batu itu 100.000. Satu hari kepala tukang batu itu 110.000, dan satu hari mandor itu 120.000. Itu per satu hari kerja. Oke. Untuk harga harian atau upah harian ini kita total, ini kita jumlahkan semua, didapatkan hasil ini 410.000. Oke. Saya kira ini tidak ada masalah. Lalu kita ke harga satuan. Harga satuan itu ini. Di mana kita bisa mendapatkan harga satuan ini? Bagaimana caranya? Itu koefisien 0,3 ini dikali dengan harga harian ini. 80.000 dikali 0,3 maka hasilnya 24.000. Begitu juga seterusnya sampai yang bawah ya. Misalkan harga satuan tukang batu itu koefisiennya 0,1 dikali 100.000 maka hasilnya adalah 10.000. Harga satuan untuk kepala tukang batu itu 0,01 dikali dengan 110.000 hasilnya adalah 1.100 ya. Begitu juga dengan yang mandor. Lalu kita jumlahkan lagi di sini harga satuannya yaitu 36.900. Oke. Kita sudah mempunyai dua data ini ya, harga harian, upah harian dan upah satuannya. Itu kita bisa menghitung produktivitas. Ini dia, produktivitas. Produktivitas upah pekerja harian dibagi harga satuan. Maka kita masukkan saja upah pekerja hariannya yaitu 410.000. Kita letakkan di sini. Dibagi dengan harga satuan upah yaitu 36.900. Didapatkan hasil 11 meter persegi per hari. Jadi, apa maksudnya ini? Maksud dari 11 meter persegi per hari itu, yakni semua semua pekerja ini, meliputi pekerja, tukang batu, kepala tukang batu, dan mandor, itu satu harinya dapat menyelesaikan 11 meter persegi, ya, dengan upah segini nih ya, 410.000 ini. Oke. Kita sudah memiliki kunci yaitu produktivitas. Maka produktivitas ini gunanya apa? Yaitu untuk menghitung durasi. Misalkan saja volume pasangan dinding batu bata merah itu 132 meter persegi. Maka kita masukkan durasi sama dengan volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas. Volume ini dibagi dengan produktivitas ini, ya, maaf, ini. Maka volume pekerjaan sama dengan 132 meter persegi ini, ya. Dan produktivitas pekerjaan itu 11 meter persegi per hari, yaitu ini. 132 dibagi 11 itu 12. Meter persegi dicoret, meter persegi juga coret, maka tinggal hari. Ya benar, durasinya adalah 12 hari. Maksudnya apa? Maksudnya misal volume pasangan dinding bata merah itu 132 meter persegi, maka kita membutuhkan 12 hari. Oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita tidak mau 12 hari? Misalkan kita percepat 5 hari. Solusinya adalah kita menambahkan pekerja atau menambahkan tukang batu bisa. Ada dua ini, antara pekerja dan tukang batu, itu kita tambah bisa. Nanti akan mempengaruhi ya, sesuai dengan hari yang kita perlukan. Nah, untuk cara itu tidak ada di series tutorial ini, tapi ada di series tutorial yang ini. Nah, ini formula yang saya dapatkan ini saya lupa ya dari mana. Dari jurnal, kalau ditanya dari jurnal apa, dari buku referensi apa, saya lupa. Karena apa? Karena saya mendapatkan analisa ini ketika saya duduk di bangku SMK bangunan ya, lama sekali. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita ingin mempersingkat atau mempercepat waktu pekerjaan menjadi 5 sampai
5-6 hari, maka ada perhitungannya sendiri ya di tutorial yang ini ya. Maka kita menambahkan pekerjanya. Entah itu kita menambahkan tukang batu atau kita menambahkan pekerjanya. Itu tidak di sini ya. Baik, sekarang ada contoh ya. Bagaimana kalau kita ingin menambah pekerjanya. Oke. Untuk contoh ini juga berhubungan dengan video yang ini ya. Berhubungan dengan video yang ini. Itu di studi case 2. Nah, ini dia. Kalkulasi analisa durasi dan produktivitas tenaga kerja. Oke, benar ini. Nah, ini dia. Kita lihat untuk pekerjaannya sama ya, batu bata, setengah batu, 1:4 untuk campurannya. Di sini volumenya tertulis 380 meter persegi. Untuk jumlah tenaganya itu 2 atau 2 tukang ya, dan 6 pekerja ya. Di sini tertulis 19 hari ya. Coba kita cocokkan ya. 1 kita cocokkan, 2 kita cocokkan, 2 apakah menghitung secara teoritis ini ketemu ya? Apakah sama gitu ya? Oke, kita tulis ulang di sini. Volume pekerjaan 380 meter persegi. Ini ya. Sudah benar ya, 380 meter persegi. Jumlah tukang batu ada 2 tukang. Ya, ini ada 2 tukang. Jumlah pekerja ada 6 pekerja. Ini 6 pekerja, oke. Ini sudah oke, kita ketahui. Nah, di sini karena pekerja dan tukang saja, maka kita tidak usah memasukkan kepala tukang dan mandor. Di sini cuman pekerja dan tukang batu saja. Oke. Ini harga hariannya 80.000 untuk pekerja, satu hari kerjanya 80.000, dan untuk tukang batu 1 hari kerjanya 100.000 ya. Oke. Itu didapatkan totalnya 180.000 per 1 hari. Dan harga satuan upah ini apa? Yaitu tidak usah saya jelaskan kembali, yaitu adalah perkalian antara koefisien dengan harga harian ini. Yaitu didapatkan 80.000 dikali dengan 0,3 sama dengan 24.000. Begitu juga dengan yang tukang sama, didapatkan jumlah 34.000. Oke. Nah, di sini kenapa ini berwarna kuning? Nah, ketika ada penambahan jumlah tenaga kerja, maka yang patokan kita, acuan kita itu harga satuan total yang 1 hari ini. Ya, 1 hari ini. Oke. Mari kita buktikan. Penyesuaian harga terhadap penambahan tenaga kerja. Oke. 6 kali pekerja artinya 6 dikali 80.000. Hasilnya adalah 480.000. Oke. Lalu 2 tukang batu, 2 kali tukang batu, maka 2 dikali dengan 100.000. Hasilnya 200.000. Didapatkan hasil 680.000. Oke. Untuk harga satuan yang ini itu kita tidak usah kita hitung juga, tidak masalah ya, karena kita membutuhkan harga satuan yang 1 hari ini. Oke. Kita sudah mendapatkan harga harian 6 pekerja dan 2 tukang batu, yaitu totalnya 680.000. Oke. Lalu kita masukkan ke produktivitas, sama dengan upah pekerja harian per harga satuan upah. Maka upah pekerja harian yaitu 680.000 ini kita masukkan sini per harga satuan upah per 1 hari, yaitu adalah 34.000. Oke, 34.000. 680.000 dibagi 34.000 didapatkan hasil 20 meter persegi per hari. Nah, kita sudah mendapatkan hasil 20 meter persegi per hari, maka kita lanjut ke durasi. Durasi sama dengan volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas, seperti pada studi case yang pertama tadi. Volume pekerjaannya kita masukkan yaitu 380 meter persegi. Ya, volume pekerjaan 380 meter persegi dibagi dengan produktivitas, ya. Yaitu ini, produktivitas sama dengan 20 ya. 20 ini dia 20 meter persegi per hari. 380 meter persegi dibagi dengan 20 meter persegi per hari, maka didapatkan hasil 19 hari, karena meter persegi dibagi meter persegi habis ya, maka didapatkan 19 hari. Nah, pertanyaannya, apakah sama hari ini
hasil dari durasi ini dengan hasil durasi cara yang ada pada video YouTube itu. Di sini dikatakan 19 hari, maka di video YouTube itu maka juga dikatakan 19 hari. Nah, berarti sudah valid ini. Saya juga lupa ya mendapatkan formula ini dari mana. Kalau dulu saya diberi formula, saya tiru saja ya. Karena apa? Karena saya belum bisa memahami asal muasal dari mana formula itu diciptakannya, atau asal usul bagaimana bisa terjadinya formula tersebut ya. Di sini contoh video ini itu 19 hari, dan pada perhitungan produktivitas tenaga kerja secara teoritis ini juga disebutkan 19 hari. Oke. Bagaimana untuk mempercepat hari ini? Kan misalkan 19 hari itu terlalu lama ya. Bagaimana kalau 10 hari saja atau 8 hari saja? Di sini tidak saya jelaskan. Karena apa? Karena di video ini sudah saya jelaskan ya secara detail ya. Oke. Saya kira cukup itu saja ya untuk materi produktivitas tenaga kerja secara teoritis ini. Baik, singkat saja ya ternyata pertemuan kita kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.